Ibu-ibu ketemu pertemuan hari ini belajar tentang modul 3, itu mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi kepada janin dalam kandungan. Nah, jadi janin dalam kandungan itu perlu mendapat perhatian khusus dari ayah dan ibu melalui stimulasi yang nanti dilakukan oleh ayah, ibu, dan keluarga-keluarga yang paling dekat di rumah. Nah, apa itu stimulasi? Yang kedua, tujuan stimulasi. Yang ketiga itu jenis dan waktu pemberian stimulasi kepada janin dalam kandungan. Dan yang terakhir itu prinsip-prinsip stimulasi kepada janin masih dalam kandungan. Nah, ibu-ibu, pertama, apa itu stimulasi? Stimulasi adalah kegiatan pemberian rangsangan kepada janin dalam kandungan berupa stimulasi pendengaran, penglihatan, perabaan, pembauan, pengecap, dan stimulasi gerakan. Itu arti dari stimulasi. Yang kedua itu, apa tujuan dari stimulasi? Nah, tujuan stimulasi adalah memberikan rangsangan kepada anak melalui sentuhan, terus bertujuan untuk memberikan rangsangan pertumbuhan sel-sel otak pada janin agar janin itu tumbuh menjadi sehat, cerdas, dan tidak stunting. Di sini ada jenis dan waktu yang tepat untuk memberikan stimulasi kepada janin. Yang pertama itu stimulasi sentuhan. Jadi ada stimulasi yang nanti diberikan kepada ayah atau ibu pada saat janin dalam kandungan itu berusia 3 bulan. Yang pertama itu stimulasi sentuhan. Jadi anak yang masih kecil, bayi yang masih dalam janin itu, ayah dan ibu itu selalu memberikan stimulasi sentuhan kepada janin dalam kandungan. Nah, cara pemberian stimulasi sentuhan itu dengan cara mengusap perut ibu. Nah, selain itu, pada saat mengusap ke perut ibu itu, ada bisa bicara dengan janin dalam kandungan itu. Nah, bicara apa saja, ataukah cerita dongeng, bila perlu ada HP itu putar pengajian ataukah selawat-selawat supaya dalam keadaan tidur, ibu tidur, bapak bisa putar HP dengan lagu-lagu rohani ataukah lagu-lagu yang punya nilai agama atau pengajian di samping ibu yang sedang tidur. Sudah juga. Yang berikut stimulasi suara. Nah, stimulasi suara itu sering berbicara kepada janin masih dalam kandungan. Tujuannya itu untuk melatih janin itu punya pendengaran. Jadi merangsang otak janin itu supaya dia lebih sehat, pintar dan cerdas. Tujuannya hanya satu, untuk mencegah dari stunting. Nah, yang ketiga, stimulasi cahaya. Nah, praktek ini sangat berpengaruh dan sangat penting bagi janin pada usia 3 bulan. Karena cahaya ini salah satu cara stimulasi yang diberikan kepada janin di usia 14 bulan ke atas. Tujuannya untuk apa? Senipu penglihatan. Jadi anak merasa ada cahaya, dia bisa semacam merasakan bahwa cahaya gelap itu yang mana dan cahaya terang itu yang mana. Jadi rangsangan ini selalu dilakukan setiap saat, di mana dalam keadaan apapun, dilakukan oleh ibu atau dilakukan oleh ayah. Yang berikut prinsip-prinsip stimulasi. Pertama itu misalkan tadi stimulasi sentuhan. Ibu-ibu simulasi sentuhan. Stimulasi ini dilakukan dengan penuh rasa kasih sayang. Misalkan sapu kandungan ibu dengan bahasa-bahasa yang pesanan-pesanan dari bahasa, misalkan ibu kamu tetap selalu sehat supaya kamu tumbuh menjadi anak pintar, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tidak stunting. Bahasa-bahasa itu harus diberikan, ditanam kepada bayi itu masih dalam kandungan. Yang kedua itu sentuhan itu penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Nah, supaya apa? Anak itu menanamkan rasa kasih sayang ibu kepada anak itu, ada rasa kenyamanan di dalam
janin itu dia merasa nyaman. Jadi itu juga bagian daripada salah satu bentuk stimulasi supaya merangsang anak itu menjadi pintar, cerdas. Yang kedua, simulasi suara tadi. Tujuannya apa? Melatih pendengaran bayi dalam janin itu untuk bisa menerka suara itu ada di mana, dia bisa tahu posisi suara di mana. Dalam janin itu usia 3 bulan itu sistem sarafnya hanya melakukan perekaman. Makanya setiap bahasa kata-kata yang disampaikan itu yang mengandung arti dan makna yang jelas dan yang tepat dan benar. Karena anak itu dia melakukan sistem perekaman, pasti satu saat setelah dia lahir dan besar, dia pasti tahu apa yang pernah didengar, apa yang pernah dia rasakan itu nanti terungkap semua lewat nanti proses pembelajaran pengulangan yang nanti dilakukan. Yang berikut itu alat bantu. Alat bantu yang digunakan untuk melakukan stimulasi itu ada 2, khusus untuk cahaya. Yang pertama itu melakukan dengan cara berjemur. Jadi ibu yang hamil 3 bulan ke atas, 14 minggu itu, kalau daerah-daerah terutama daerah sini itu sering berjemur, misalkan 1 kali sehari. Tapi jemur itu paling bagus dilakukan di pagi hari jam 8 karena ada vitamin di situ. Yang kedua, cahaya di situ masih segar. Yang kedua, alat bantu yang kedua itu gunakan senter. Jadi kalau ada senter di rumah atau senter HP itu bisa dekat dengan kandungan ibu, langsung senter kandungan. Jadi cahaya ini dia bisa merangsang anak tadi untuk bisa melihat. Janin tadi bisa merasakan di mana ada cahaya gelap dan ada di mana ada cahaya terang. Jadi dia sudah meraba malamnya seperti apa, siangnya seperti apa. Jadi cahaya itu dia sudah merasakan. Jadi ibu-ibu, tujuan dari apa yang dilakukan oleh ibu, terutama stimulasi 3 stimulasi ini bertujuan hanya satu, untuk merangsang otak bayi itu untuk tetap sehat, agar bayi tadi tumbuh menjadi cerdas, sehat, dan tidak stunting. Jadi pesan terakhir untuk ibu-ibu, selalu gunakan cara yang tepat dan benar untuk memberikan stimulasi kepada janin dalam kandungan mulai dari usia 0 sampai dengan melahirkan, dan setelah itu ada stimulasi sesuai dengan tingkatan usia yang nanti dilakukan sampai bayi tadi berumur 2 tahun 6 sampai 6 tahun. Ibu-ibu paham? Jadi sekian dari saya, semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.